Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Faira. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi bersama teman-teman semua mengenai salah satu masalah sosial yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita saat ini, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, kira-kira apa ya? Yap, betul banget, yaitu adalah lifestyle pressure atau tekanan gaya hidup dan bagaimana hal tersebut dapat mendorong munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian membuka Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya hanya untuk mengisi waktu luang? Tetapi setelah beberapa menit malah merasa hidup kalian itu kurang menarik. Nah, seperti kalian melihat teman-teman yang sedang liburan, ada yang membeli gadget terbaru, ada yang nongkrong di tempat estetik, ada yang memakai pakaian yang bermerek, dan ada juga yang terlihat seperti kehidupannya itu bahagia dan menikmati hidupnya. Nah, lalu tanpa kalian sadari muncullah pikiran seperti kok hidup dia seru banget ya. Kapan ya aku bisa seperti itu, atau bahkan kayaknya hidup aku biasa-biasa aja deh gitu. Nah, kalau pernah merasakan hal seperti itu, berarti kalian tidak sendirian nih, teman-teman. Karena saat ini banyak generasi muda yang mengalami hal yang sama. Fenomena tersebut dikenal sebagai lifestyle pressure atau tekanan gaya hidup. Sederhananya, lifestyle pressure itu adalah kondisi ketika seseorang merasa harus mengikuti standar gaya hidup tertentu agar dianggap keren, diterima lingkungan, atau dianggap tidak ketinggalan zaman. Nah, di era digital seperti sekarang, tekanan ini tuh semakin kuat karena media sosial itu membuat kita bisa melihat kehidupan orang lain setiap saat. Masalahnya, apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat misalnya nih foto liburannya, tetapi tidak melihat bagaimana ia mengumpulkan uang untuk pergi ke sana. Kayak seperti kita melihat barang-barang yang dia milikinya, tetapi kita tidak tahu bagaimana kondisi keuangannya. Seperti kita melihat kehidupannya bahagia saja, tetapi kita tidak tahu nih masalah apa yang sedang ia hadapi. Namun sayangnya kita seringkali membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan terbaik orang lain yang ditampilkan di media sosial. Nah, dari sinilah muncul tekanan untuk mengikuti apa yang sedang tren. Dan ketika tekanan tersebut semakin besar, banyak anak muda itu mulai melakukan berbagai hal demi menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Nah, mereka kayak misalnya membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, terus mengikuti tren yang terus berubah. Bahkan ada yang rela menghabiskan sebagian besar uang sakunya itu hanya agar tidak dianggap berbeda dari teman-temannya. Inilah yang kemudian disebut sebagai gaya hidup konsumtif nih teman-teman. Gaya hidup konsumtif adalah perilaku mengonsumsi atau membeli sesuatu secara berlebihan bukan karena kebutuhan tetapi karena kegiatan. Nah, bukan karena barang tersebut benar-benar diperlukan, melainkan karena ingin mendapatkan pengakuan sosial atau mengikuti tren yang sedang populer. Nah, misalnya nih ada seseorang mahasiswa sebenarnya itu masih memiliki ponsel yang berfungsi dengan baik. Namun karena melihat banyak temannya menggunakan model terbaru, jadi ia merasa perlu menggantinya juga. Nah, contoh lainnya adalah seseorang yang membeli pakaian baru hampir setiap bulan karena ingin selalu tampil mengikuti tren nih yang sedang viral di media sosial. Nah, ada pula yang merasa harus nongkrong di tempat tertentu hanya agar bisa membuat konten atau mengunggah story-nya nih ke media sosial. Padahal jika kita pikir kembali, belum tentu semua itu merupakan kebutuhan nih, teman-teman. Fenomena ini bukan lagi sekedar kebiasaan individu, tapi juga sudah menjadi masalah sosial. Nah, mengapa demikian? Karena dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak orang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari masyarakat. Kayak seperti dari segi ekonomi, gaya hidup konsumtif itu kan dapat membuat seseorang kesulitan mengelola keuangan. Kayak banyak anak muda itu lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Nah, uang yang seharusnya bisa digunakan atau
dengan hal-hal yang penting justru habis untuk memenuhi gaya hidup. Nah, dari segi psikologis juga, tekanan untuk mengikuti tren-tren baru itu bisa dapat menyebabkan stres, rasa cemas, dan juga perasaan yang tidak puas terhadap diri sendiri. Nah, seseorang akan terus merasa kurang karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ketika satu keinginan itu terpenuhi, maka muncullah keinginan baru lagi berikutnya. Nah, ketika satu tren itu berhasil diikuti, muncul lagi tren yang terbaru yang harus dikejar. Padahal kebahagiaan itu tidak selalu datang dari apa yang kita beli nih. Seringkali kebahagiaan itu malah justru datang dari rasa cukup dan kemampuan kita dalam menerima diri sendiri. Nah, lalu gimana sih caranya untuk mengatasi masalah ini, teman-teman? Nah, menurut saya, langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua yang kita lihat di media sosial itu harus dijadikan standar hidup. Yang kedua, kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan nih. Kayak misalnya sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri apakah kita itu benar-benar membutuhkan ini atau hanya ingin terlihat seperti orang lain saja nih. Nah, yang ketiga, kita perlu belajar bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan fokus pada tujuan hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Nah, karena setiap orang itu memiliki kondisi ekonomi, latar belakang, dan perjalanan hidup yang beda-beda. Nah, membandingkan diri dengan orang lain itu hanya akan membuat kita kehilangan rasa percaya diri dan sulit menghargai diri sendiri nih. Teman-teman, menjadi keren itu tidak harus selalu mengikuti tren loh. Menjadi keren itu tidak harus memiliki barang paling mahal atau kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Nah, menurut saya seorang itu justru terlihat keren ketika ia mampu mengendalikan dirinya, mengelola keuangannya dengan baik, dan berani menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti tekanan lingkungan. Nah, sebagai penutup, lifestyle pressure itu dan gaya hidup konsumtif itu merupakan masalah sosial yang semakin sering kita temui di kalangan generasi muda. Nah, jika tidak disikapi dengan bijak, fenomena ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, kesehatan mental, dan kualitas hidup seseorang. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai lebih bijak menggunakan media sosial, lebih bijak dalam mengelola keuangan, dan lebih menghargai diri sendiri tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak, tetapi tentang siapa yang mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa bersyukur. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.